Semua ulama ndak ingin umatnya Nabi matu khinal maksiyah, mati dalam keadaan maka kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga mereka tobat. Semua Quran itu la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Diharapkan mereka Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, Allah yang Al-Jabbar Al-Qahhar saja sama orang-orang yang asrafu ala anfusihim masih dipanggil-panggil wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin? Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung itu bihujjatin, bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh itu enggak. Memang bihujjatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika, apa? Etika tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayyinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluar. Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu, Sayyid Murtado Az-Zabidi, itu bab takfir, itu beliau ngeritik entek ngamek dorong Jawa sampai sekian kuras. Sampai beliau mengutip fa innal imama la ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubah. Kowe de keputusan salah nyepuro luwih apik timbang salah nyepuro itu salah tetep bener. Tapi nak nyekso bener ora mesti bener. Fa innal imam la ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubah. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim itu Usamah ya. Kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid. Tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah. Sehingga banyak syarah mengatakan itu ta'addudul waqi'ah. Memang kejadiannya dialami sekian sahabat. Itu ada perang gitu ketika musuhnya terdesak. Padahal musuh ini sudah memotong sekian tangan sahabat, ada yang sudah pernah baca sahabat. Ketika terdesak, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi innama qolaha muta'awidzan, dia mengatakan kalimat itu karena muta'awidzan, nyari perlindungan saja. Afala syaqaqta an batni, afala syaqaqta an qalbi. Sudah kamu lihat di dadanya. Kalau dia betul-betul ngomong karena muta'awidzan, jangan-jangan karena iman. Memangnya ketika kamu iman, orang-orang sahabat itu rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curigai kan enggak. Langsung saya terima, kenapa ini main curiga kira-kira. Sampai seperti itu. Saktinya kalimat la ilaha. Jadi kalaupun diomongkan muta'awidzan saja tetap sah. Meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Safe dari. Malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu tidak Usamah di tafsir Qurtubi itu. Itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah napa? Fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Itu kalau di riwayat Qurtubi lebih ekstrim lagi. Si orang tadi tidak Usamah, jelas pastikan itu tidak Usamah. Ada yang lain tidak Usamah. Itu bantah Nabi. Ya Rasulullah, andaikan belah dadanya orang itu saya belah, apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya? Jadi Nabi jadi dibantah. Ya rodok khawarij. Jadi Nabi masih dibantah. Kata Nabi, ya enggak, kamu tetap enggak tahu apa yang ada di hatinya. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya begini. Setelah kamu belah dadanya, kamu tetap enggak tahu hatinya kan? Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta tusaddiqu ma fi lisani. Jadi kowe udah di wong kacuk. Ngerti hatinya yang enggak, percaya lisannya juga enggak. Kan enggak ada hujah yang kamu ambil. Harusnya kata Nabi profesional dong. Nak roh hati ini rujukannya lisan. Lah ini enggak, hatinya kamu enggak tahu, lisannya enggak kamu percaya, langsung kamu pakai itu apa? Seperti saya sama jenengan kan gampang, aku ora roh niate sampean ngaji api apa ora roh. Sementing tak nggon ngaji berarti seneng ngaji. Jadi jelas ada yang diambil. Makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu Islamnya wasatiyah. Karena ciri khas agama ini adalah wa yad'u ila daris salam. Selalu memanggil-manggil supaya orang masuk.
Enggak ada ayat wallahu yukhriju min daris salam itu. Allah mengusir orang min daris. Enggak. Nah, kalau sampean salahnya orang yang dicintai kayak Nabi Adam nasib sampean. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajaratil khuldi. Kata cerita-cerita gitu lah. Nanti bisa diperdebatkan. Sajaratil khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini. Istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala sajaratul khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita mengistilahkan sajaratul khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Itu jadi masalah. Makanya saya enggak pokoknya anut-anut umum wong muni sajaratul khuldi ya ikut sajaratul khuldi. Tapi ini sebetulnya bahasa yang pakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak. Makanya sebagian aja diredaksikan zako itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti zauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut zauk atau zako. Nah, ketika makan itu Allah duko, tapi duko be orang yang dicintai, diwarai. Cung Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Jadi kaya anak apa minggat wong disayang, disangoni minggatlah tak sangka. Makanya waj'al sayyiati man disangoni fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak dadi disangoni. Maca iki jeng yo kok ben dadi minggat gani HP mbek dhuwit engko nek wis kepen mulai ya semulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam yang benar diusir, tapi sudah bawa bekal. Diwarai Mbak Pengen. Nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'azzimin. Maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'azzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasih. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan nggak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu nggak pernah tertarik. Nggak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khut itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu. Sekarang sudah bilang boleh. Nah karena kata pakai wawahi, kata Nabi Adam, fawwah wa izzatika ya Rabbi, ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam wis tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pangeran wa izzatika demi kehormatanmu ya Allah, fawawahi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmani Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya, nipu saya. Terus bilang gini, Gus Mbak, jangan ditimbali Mbah Mun. Dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni. Karena saking wibawanya Mbah Mun, sehingga saya tidak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nabi Adam, saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wawahi. Allah sekarang halalkan itu, sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatat nama Allah, kemudian dia dus. Seperti di dunia santri, misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih, tenang tahu orang. Oh itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung. Takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon. Wah, langsung ulang. Itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu. Saking takutnya. Nah Nabi Adam itu seperti itu. Saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wawahi. Nah itu yang kata kuncinya waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighur. Itu kalau sampai teliti. Ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan waqo sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma iblis menunjukkan Adam Hawa. Sehingga dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban. Dia hanya sebagai objek. Kreatornya yaitu iblis.
Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi. Wa izzatika ya Rabbi. Ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang nyebut nama engkau kemudian dia dus. Saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini, Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong nek sebakat wali. Oh, itu begitu. Nah, kalau jenis ini kok salah? Tuh waj'al sayyiati man. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik tidak ikut perang. Salahnya cara fikih adalah kewajiban perang zaman itu. Nah, zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang, berarti perang syariat jarak gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun. Diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun diperangi, baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang. Itu enggak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu. Wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah. Secara fikih karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW karena kekasihnya ngendikane sudah dimulai afawwahu angka. Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok, kena apa kok buka izin. Tapi kalimatnya afawahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan. Afawahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua. Wes sepeda mbok ora pamit itu ora salah. Cuma aku tetep takok alasan apa gitu loh. Tapi bilang wis gak apa-apa, Jung. Sepeda motor iki mbok gawa, mbok dol iku ora apa-apa. Cuma aku takok kena apa. Tapi mukadimahe ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawahu an. Lima adzinta lahum. Wong karwan wong munafik gak ndek ngamal malah mbok ora ira perang. Wis malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man. Ya Allah, jadikan kesalahan saya adalah kesalahan yang orang yang kau cinta. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan enggak apa-apa. Karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontrak mbek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikane bangga sekali. U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'u'titu khawatimah suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Kok ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina waqta. Ya Allah, suatu saat saya salah. Padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, ya. Suatu saat kita salah. Jangan kasih sanksi loh. Oke. Wow, oke. Itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, naikkan kontrak sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am. Allah jawab, nah. Makanya Nabi senangnya bukan main. Tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang Kiai NU baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca agak paham. Yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham. Sehingga ya dingin saja wong enggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah. Sudah ada perjanjian. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, nah, iya mat. Umatem nak salah orang langsung tak siksa. Aman. Cik, maksudnya tindain tobat aja terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa?